Sebanyak 42 orang dari Yaman akhirnya tiba di Bandara Ngurah Rai, Badung kemarin sore. Mereka terpaksa kembali ke tanah air karena khawatir nyawanya terancam dalam konflik bersenjata Yaman yang masih bergejolak. Muhammad Abdurrahman, seorang warga Madura, Jawa Timur, tiba di Bandara Ngurah Rai. Ia memilih pulang setelah menempuh pendidikan di Yaman selama 7 tahun karena khawatir nyawanya terancam. Selain Abdurrahman, masih ada 41 warga Indonesia, para pelajar Indonesia dan keluarga yang membawa serta anak-anak tiba di tanah air. Yang terancam itu ada di dua kota, di Son'a dan di Aden, yang sampai sekarang masih terjadi baku tembak antara Houthi dengan Saudi. Seperti itu. Saat ini 114 warga Indonesia di Yaman masih terjebak di Son'a dan Aden yang hingga kini masih bergejolak. Iya, proses pemulangannya seperti ada kendala, Pak? Iya, tantangan banyak lah pastilah, karena kita kan mengambil dulu dari wilayah konflik. Sejak Desember lalu, sebanyak 790 warga Indonesia di Yaman telah dipulangkan ke tanah air. Sementara, sejumlah WNI yang masih terjebak masih diupayakan oleh pasukan TNI untuk dievakuasi. Dari Badung, Muhammad Muhyiddin, MNC Media melaporkan. 1.000 personil polisi siap amankan pelaksanaan Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sanur, Denpasar. Sementara ribuan atribut partai telah terpasang di area lokasi Kongres. Kongres keempat PDI Perjuangan ini akan mengukuhkan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Polda Bali menggelar pasukan dan telah menyiapkan 1.000 personilnya untuk mengamankan jalannya Kongres PDI Perjuangan 8 hingga 12 April mendatang. Selain personil polisi, Satgas Pecalang juga dilibatkan untuk membantu mengamankan jalannya Kongres. Selain pengamanan di pusat lokasi Kongres, ratusan personil di perbatasan juga dilibatkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sasarannya adalah pengamanan Kongres PDIP yang keempat tahun 2015 di Geraina Bali Beach Hotel. Sementara itu, persiapan panitia jelang pembukaan Kongres PDI Perjuangan mulai tampak dengan ribuan atribut yang dipasang menuju lokasi Kongres. Kongres keempat ini akan kembali mengukuhkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Menurut Ketua Panitia Kongres, persiapan telah 100% dan penyelenggara menjanjikan akan ada yang berbeda dari Kongres kali ini. Pak, sejauh ini sampai hari ini sudah berapa persen, Pak Wapres? Berapa persen, Pak, persiapan dan juga kesiapannya, Pak? Persiapannya? Sampai saat sudah 95%. Kongres akan berlangsung 9 hingga 12 April mendatang yang melibatkan ribuan kader dari seluruh Indonesia. Dari Denpasar, Wayan Handi, Romi Syahroni, MNC Media melaporkan. MNC Group resmi meluncurkan saluran televisi berita iNews TV. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi pusat informasi dan inspirasi bagi masyarakat Indonesia. Peluncuran iNews TV resmi dilakukan tadi malam sekaligus melengkapi MNC Media sebagai perusahaan media terbesar dan terintegrasi di kawasan Asia Tenggara. CEO Haritanu Sudibyo mengatakan keberadaan iNews TV diharapkan menjadi referensi utama bagi pemirsa yang memerlukan informasi dan berita. Sebagai televisi nasional berjaringan yang memiliki jaringan televisi lokal terbanyak dan terluas, salah satunya Bali, iNews dapat diterima masyarakat sebagai televisi berita yang informatif dan inspiratif. Kami meluncurkan iNews TV, I itu I ya, artinya Indonesia. News ya supaya orang tahu bahwa ini adalah TV berita yang merupakan TV berita 24 jam, di mana menjadi pelengkap untuk TV berita yang sudah ada di Indonesia. Sementara itu, jajaran iNews TV Bali menggelar persembahyangan di kantor Jalan Diponegoro, Denpasar.
Harapannya, iNews TV Bali dapat memberikan informasi sekaligus menjadi inspiratif untuk masyarakat Bali yang lebih menonjolkan konten lokal daerah. Informasi dan konten yang diberikan tentu berbeda dengan televisi nasional yang telah ada. Dari Jakarta dan Denpasar, tim liputan MNC Media melaporkan. Ritual Mapapada untuk sucikan berbagai sarana upacara keagamaan sesaat lagi di iNews Bali.